Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta TM-TM dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat untuk menyaksikan sinetron TM-TM-nya. Jumpa kembali bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 21 Januari 2022, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Di mana diceritakan di episode selanjutnya, akhirnya Abimana menemukan Kinanti karena Kinanti telah dibawa oleh Radit atau Dharma ini ke suatu tempat ya sahabat. Alih-alih Dharma ingin menolong Kinanti dari orang-orang yang telah mendemo Abimana di kantornya ini. Dan sepertinya para pendemo tersebut telah diperintahkan oleh Radit. Dan tentu saja ini semua dilakukan Radit dengan sengaja, yang bertujuan agar Radit bisa mendekati Kinanti dan ingin melihat Abimana semakin menderita. Dan dibalik semua ini, Radit ingin menjadi pahlawan di mata Kinanti karena Radit mengetahui jika Kinanti masih terus mencurigai dirinya mengenai perubahan pada diri Radit ini yang belum juga sadar dari rasa dendamnya ini ya sahabat. Akhirnya Radit menutupi semua rasa curiga Kinanti ini dengan berpura-pura ia ingin menjadi pahlawan di mata Kinanti dan ingin membuktikan kepada Kinanti jika dirinya telah menjadi orang yang lebih baik lagi. Akan tetapi di sini sulit bagi Kinanti untuk mempercayai semua sikap Radit ini ya sahabat, karena feeling dan perasaan Kinanti terhadap Radit yang belum sepenuhnya berubah jika Radit telah menjadi seorang laki-laki yang baik. Kinanti pun sampai saat ini masih sangat bersikap dingin kepada Radit. Bahkan Kinanti pun kala itu memaksa Radit agar Radit bisa mengungkap semua apa tujuannya saat ini, mengapa dirinya sampai saat ini belum juga berubah. Akan tetapi di sini justru Radit berpura-pura tidak mengerti apa yang telah dikatakan Kinanti ini kepada dirinya. Dan ia pun berusaha meyakinkan Kinanti bahwasannya dirinya tidak mempunyai niat buruk terhadap Kinanti, melainkan hanya ingin menolong Kinanti saja. Bahkan ketika Abimana menanyakan kepada Radit bagaimana cara dirinya bertemu dengan Kinanti dengan waktu yang bersamaan di saat pendemo tiba. Dan sebelum itu Abimana mengucapkan terima kasih kepada Radit karena Radit telah menolong istri tercintanya ini. Namun nampak di sini Radit sedikit bingung bagaimana caranya menjelaskan kepada Abimana. Akhirnya ia pun berbohong jika dirinya secara kebetulan bertemu dengan Kinanti. Tentu saja Radit di sini seperti biasa, ia pun berkelit dan mencari alasan agar Abimana tidak mencurigai dirinya ini. Seperti Kinanti yang kini telah mencurigainya terlebih dulu. 1000 alasan ia pun lakukan untuk meyakinkan Abimana jika ini semua tidak ada hubungannya dengan dirinya, melainkan hanya kebetulan saja dirinya bertemu dengan Kinanti kala itu. Singkat cerita, Abimana pun mempercayai ucapan Radit ini ya sahabat. Dan tanpa disadari oleh Abimana jika sebenarnya Raditlah yang telah merencanakan semua pendemo itu. Bahkan Radit kala itu berkata di dalam hatinya, jika dirinya kini tengah merasa senang karena sebentar lagi Abimana akan mendapatkan kesulitan, karena Radit akan mencari cara supaya Abimana merasakan pembalasan dari dirinya ini tanpa Abimana sadari. Kemudian di adegan selanjutnya terlihat di sini Abimana dan juga Kinanti kala itu pergi ke dokter untuk mengecek kehamilan Kinanti. Dan Kinanti bersama dengan Abimana merasa sangat bahagia karena si jabang bayi dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Setelah Kinanti merasakan kontraksi karena stres memikirkan permasalahan yang tengah menimpa Abimana di dalam urusan kantornya ini. Karena ada sekelompok orang telah mendemo Abimana ini. Bahkan David pun ikut terkena imbasnya karena di sini David mengalami luka memar karena telah dikeroyok oleh segerombolan pendemo tersebut. Dan tak hanya itu saja, kini David harus berurusan dengan Rendra. Bahkan Abimana kala itu memarahi David karena Abimana mengetahui jika David diam-diam sering menemui Amanda hingga membuat David menjadi celaka. Dan terdengar di sini Abimana pun melarang David untuk menemui Amanda lagi. Entah apa yang terjadi sebenarnya, karena terlihat di sini Rendra pun kala itu mengalami luka di bagian tangannya dan Amanda pun
yang berusaha untuk memeluk-lukan Rendra tersebut. Dan yang tak kalah menegangkan lagi, ketika itu Rendra diam-diam memukuli kepala David ketika David hendak memasuki mobilnya ini. Dan terdengar di sini Rendra pun kala itu berkata bahwasanya dirinya tidak takut dengan Abimana Sudirja, dan ini semua gara-gara Abimana. Semoga saja ya sahabat, David baik-baik saja, dan semoga Rendra mendapatkan balasan dari semua perbuatannya ini. Kemudian di adegan selanjutnya terlihat di sini semua keluarga Sudirja tengah berkumpul di ruang tamu. Dan sepertinya di sini Eyang dan juga Oma telah mempersiapkan semua untuk perayaan 7 bulanan Kinanti. Dan Eyang pun telah memberikan sesuatu kepada Ana dan juga Reno supaya mereka kenakan di hari perayaan tersebut. Namun seperti biasa, diam-diam Anita merasa sangat cemburu akan perlakuan Oma dan juga Eyang kepada Kinanti. Karena Eyang dan juga Oma selalu memperhatikan Kinanti dan tidak memperdulikan kehamilan Ana. Anita pun kala itu berkata di dalam hatinya bahwasanya dirinya akan melakukan sesuatu dan akan mengembalikan suasana agar Ana dan juga Reno mendapatkan hak warisan dari Eyang dan juga Oma. Namun tidak semudah itu ya sahabat untuk Anita mendapatkan harta warisannya, meskipun Ana kini tengah mengandung anak dari Reno, yaitu keturunan keluarga Sudirja. Karena di sini sulit bagi Eyang dan juga Oma untuk memberikan harta warisan kepada Reno, karena di sini Reno belum bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan juga seorang suami. Bahkan kini Reno diam-diam dan dengan sengaja dirinya telah melakukan perselingkuhan bersama dengan Natasha. Dan tentu saja hal ini akan membuat semua keluarga Sudirja akan murka kepada Reno jika suatu saat nanti semua keluarga akan mengetahui jika Reno telah berselingkuh dengan Natasha. Dan tidak menutup kemungkinan jika nantinya Ana akan meminta cerai dari Reno ya sahabat. Dan harapan Anita yang ingin menguasai harta keluarga Sudirja akan sia-sia saja, karena Reno telah berbuat ulah lagi dan kini kepercayaan semua keluarga Sudirja terhadap Reno sudah hilang dan musnah karena ulah Reno sendiri. Nah sahabat, itulah ulasannya dari kami untuk episode selanjutnya. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sukai video ini, agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan dan keseruan cerita sinetron TM-TM-nya setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ANTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.